Sebelum peristiwa G30S, Indonesia berada dalam kondisi politik yang sangat tegang. Salah satu isu yang mencuat adalah keberadaan Dewan Jenderal, sebuah kelompok militer yang disebut-sebut berencana menggulingkan Presiden Soekarno. Tapi, benarkah Dewan Jenderal itu ada? Ataukah ini hanya propaganda yang digunakan PKI untuk kepentingan politiknya? Mari kita telusuri lebih dalam. Sebelum peristiwa G30S, situasi politik Indonesia berada dalam kondisi yang sangat tegang. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi munculnya isu Dewan Jenderal antara lain. Pertama, meningkatnya ketegangan antara PKI dan militer. PKI mengalami pertumbuhan pesat setelah pemilu 1955 dan menjadi kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan. Namun, militer, terutama Angkatan Darat, melihat PKI sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan dominasi mereka dalam politik. Kedua, Soekarno dan konsep Nasakom. Soekarno mengusung konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai ideologi pemersatu bangsa. Namun, di dalam militer, terutama Angkatan Darat, terdapat ketidakpercayaan terhadap PKI. Para jenderal militer khawatir bahwa Soekarno semakin dekat dengan PKI dan bisa memberi mereka ruang lebih besar dalam politik. Dan ketiga, peristiwa pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Pembubaran Masyumi dan PSI oleh Soekarno membuat peta politik semakin menguntungkan bagi PKI. Namun, hal ini juga memicu kekhawatiran dari kelompok yang masih pro-demokrasi dan anti-komunis, termasuk di kalangan militer. Dengan latar belakang ini, isu Dewan Jenderal menjadi alat yang digunakan PKI untuk melemahkan militer. PKI menyebarkan isu Dewan Jenderal untuk beberapa tujuan strategis. Pertama, menciptakan legitimasi untuk tindakan radikal. PKI menyadari bahwa militer adalah satu-satunya institusi yang mampu menggagalkan dominasi mereka dalam politik. Dengan menyebarkan isu bahwa ada kelompok dalam AD yang berencana menggulingkan Soekarno, PKI bisa membangun narasi bahwa tindakan mereka, misalnya melalui G30S, adalah langkah preventif untuk menyelamatkan negara. Jika publik percaya bahwa ada upaya kudeta oleh Dewan Jenderal, maka eliminasi para jenderal bisa diterima sebagai bentuk pembelaan terhadap revolusi. Ini juga bisa dijadikan alasan untuk mendiskreditkan militer di hadapan Soekarno dan rakyat. Kedua, mempengaruhi Soekarno untuk berpihak pada PKI. PKI memahami bahwa meskipun Soekarno dekat dengan mereka, ia masih memiliki hubungan kuat dengan Angkatan Darat. Dengan menyebarkan isu Dewan Jenderal, PKI berharap bahwa 1. Soekarno menjadi lebih curiga terhadap militer. 2. Soekarno lebih condong untuk mempercayai PKI dan memberikan mereka lebih banyak pengaruh politik. 3. Soekarno mungkin akan melakukan langkah-langkah seperti membersihkan militer dari unsur anti-PKI yang pada akhirnya menguntungkan mereka. Dan ketiga, melemahkan moral dan citra militer. Dengan menciptakan isu bahwa ada Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta, PKI bisa 1. Membuat rakyat curiga terhadap militer, sehingga perlawanan terhadap PKI semakin kecil. 2. Memecah belah internal militer, terutama antara kubu pro-Soekarno dan kubu yang lebih netral atau anti-PKI. 3. Menjustifikasi tindakan keras terhadap tokoh-tokoh militer yang dianggap sebagai ancaman terhadap PKI. Salah satu kelemahan dari narasi PKI adalah bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Dewan Jenderal benar-benar eksis sebagai kelompok yang ingin menggulingkan Soekarno. Kesaksian serta dokumen yang muncul setelah peristiwa ini lebih menunjukkan bahwa isu tersebut hanyalah narasi propaganda yang dimanipulasi oleh PKI demi kepentingan politiknya sendiri. Bahkan, beberapa analisis menunjukkan bahwa PKI sendiri mungkin tidak sepenuhnya percaya dengan keberadaan Dewan Jenderal, tetapi tetap memanfaatkan isu ini sebagai alat propaganda yang efektif untuk menggalang dukungan dan mengeliminasi lawan politiknya. Selain itu, pola komunikasi yang digunakan dalam penyebaran isu ini juga menarik untuk dicermati. PKI menggunakan media massa secara agresif untuk menyebarluaskan narasi mereka, mengemasnya dalam bentuk laporan investigatif yang meyakinkan, serta menggiring opini publik melalui pertemuan politik dan pidato-pidato para pemimpin mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran isu Dewan Jenderal bukanlah sebuah reaksi spontan, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik yang terencana dan sistematis. Pada akhirnya,
Strategi PKI dalam menggunakan isu Dewan Jenderal menunjukkan bagaimana narasi politik dapat menjadi senjata yang sangat ampuh dalam pertarungan kekuasaan. Namun, ketika propaganda tidak didukung oleh bukti konkret dan strategi politik yang matang, dampaknya bisa berbalik menghancurkan pihak yang menggunakannya. Seperti yang terjadi pada PKI, isu yang awalnya dirancang untuk melemahkan AD justru menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kehancuran mereka sendiri. Jika PKI memang menganggap ancaman dari Dewan Jenderal sebagai sesuatu yang nyata, maka mereka seharusnya memiliki strategi yang lebih komprehensif dan matang dalam menjalankan operasi. Namun, beberapa kejanggalan yang muncul justru mengindikasikan bahwa PKI tidak siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Seperti 1. Ketidaksiapan dalam pengamanan Soekarno. Soekarno, sebagai pemimpin utama negara dan figur sentral dalam dinamika politik saat itu, tidak diamankan di lokasi strategis. Jika PKI benar-benar melakukan operasi ini untuk menyelamatkan Soekarno dari ancaman kudeta militer, mereka justru gagal dalam mengontrol faktor utama, keberadaan dan otoritas Soekarno. 2. Ketidaksiapan dalam menguasai infrastruktur kunci. Jika suatu kelompok ingin melakukan kudeta atau tindakan preventif terhadap militer, penguasaan terhadap pusat komando dan komunikasi sangatlah krusial. Namun, PKI atau pihak yang terkait dengan gerakan 30 September atau G30S tidak mengambil alih Mabes AD, RRI, atau Pusat Telekomunikasi Nasional secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki koordinasi yang jelas dalam menindaklanjuti aksi mereka. 3. Ketidaktepatan dalam eksekusi sasaran. Fakta bahwa Soeharto tidak masuk dalam daftar target, sementara ia kemudian mampu mengambil alih kendali, menunjukkan bahwa operasi ini tidak didasarkan pada analisis strategis yang matang. Jika tujuan utama adalah menggagalkan kudeta Dewan Jenderal, maka memastikan semua tokoh kunci yang bisa melakukan serangan balik harus menjadi prioritas utama. Kelemahan dalam perencanaan ini dapat dikaitkan dengan beberapa kemungkinan. 1. Informasi yang tidak akurat atau disinformasi. Bisa jadi PKI atau unsur dalam G30S hanya memiliki data yang terbatas mengenai ancaman dari Dewan Jenderal. Jika mereka mendapat informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap, strategi mereka pun menjadi tidak efektif dalam menanggapi ancaman nyata. 2. Minimnya dukungan di internal militer. Gerakan ini tampaknya hanya mengandalkan unsur-unsur tertentu dalam militer, seperti pasukan Cakrabirawa dan Batalion 454 dan 530. Namun, tanpa dukungan dari unit militer yang lebih besar, aksi ini menjadi rentan terhadap serangan balik yang akhirnya dilakukan oleh Soeharto. 3. Kurangnya kesiapan pasca eksekusi. Jika gerakan ini memang dirancang untuk mencegah kudeta militer, seharusnya ada skenario lanjutan setelah para jenderal dieliminasi. Namun, yang terjadi justru ketidakpastian, tidak adanya koordinasi yang solid, dan minimnya kontrol terhadap situasi. Dari perspektif politik, kegagalan ini menunjukkan bahwa PKI atau pihak yang terkait dengan G30S tidak memperhitungkan reaksi dan langkah balasan dari kubu militer yang justru semakin solid. Beberapa implikasi strategis dari kegagalan ini adalah 1. Kehilangan kendali narasi publik. Dengan tidak menguasai media secara efektif, militer yang dipimpin oleh Soeharto dengan cepat membalikkan keadaan. Mereka menanamkan narasi bahwa G30S adalah upaya kudeta PKI yang pada akhirnya menjadi legitimasi untuk melakukan tindakan represif terhadap PKI dan simpatisannya. 2. Kesalahan dalam mengukur kekuatan lawan. PKI tampaknya menganggap bahwa tindakan mereka akan cukup untuk melemahkan militer. Namun, mereka gagal memahami bahwa militer memiliki kohesi internal yang lebih kuat dari perkiraan mereka, terutama di bawah kepemimpinan Soeharto. 3. Efek domino yang justru merugikan PKI. Alih-alih mengamankan posisi mereka, tindakan ini justru menjadi momentum bagi militer untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap PKI. Jika PKI memang memiliki strategi untuk melindungi diri dari ancaman kudeta militer, maka hasil akhirnya justru menunjukkan bahwa strategi itu tidak berjalan atau bahkan salah langkah sejak awal. Dari analisis ini, terdapat beberapa kemungkinan penjelasan mengenai kegagalan PKI atau pihak terkait dalam merancang strategi yang lebih matang. 1. Kemungkinan PKI tidak terlibat secara penuh. Jika PKI adalah dalang utama, maka jelas mereka tidak menjalankan strategi yang masuk akal. Ini membuka kemungkinan bahwa ada faktor lain yang memanipulasi keadaan atau bahwa gerakan ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali PKI. 2.
ketidaksiapan dan ketidakmampuan dalam eksekusi. Jika PKI benar-benar percaya bahwa ada ancaman dari Dewan Jenderal, maka eksekusi mereka sangat tidak profesional dan gagal dalam aspek perencanaan strategis. 3. Kemungkinan adanya faktor lain yang mempercepat kegagalan. Bisa jadi ada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi jalannya peristiwa ini, termasuk potensi disinformasi, infiltrasi dalam tubuh gerakan, atau strategi balasan dari pihak militer yang lebih terorganisir. Secara keseluruhan, narasi ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, terutama jika ditinjau dari perspektif strategi dan logika militer politik. Jika kita mengasumsikan bahwa Dewan Jenderal hanyalah propaganda yang dimanipulasi oleh PKI, maka seharusnya PKI membangun dasar yang lebih kuat untuk memperkuat narasi ini. Namun, PKI gagal melakukan langkah-langkah ini secara efektif. Kesalahan mereka meliputi: 1. Kurangnya bukti konkret untuk memperkuat narasi. Salah satu prinsip dasar propaganda yang efektif adalah menciptakan ilusi kebenaran dengan dukungan bukti yang tampak meyakinkan, meskipun mungkin direkayasa. PKI gagal dalam aspek ini karena a. Mereka tidak memiliki dokumen resmi atau kesaksian dari internal militer yang bisa memperkuat klaim adanya Dewan Jenderal. B. Tidak ada pengungkapan rencana konkret dari militer yang bisa membuat publik percaya bahwa kudeta memang sedang dipersiapkan. C. Setelah G30S, tidak ditemukan bukti bahwa ada benar-benar memiliki rencana untuk menggulingkan Soekarno yang membuat isu ini semakin diragukan. Dibandingkan dengan strategi propaganda lainnya, misalnya Joseph Goebbels di Nazi Jerman, yang mendukung klaim ancaman Yahudi dengan data statistik yang dimanipulasi, dan kejadian-kejadian yang sengaja didesain untuk menciptakan ketakutan publik. Amerika Serikat saat Perang Dingin, yang mendukung propaganda anti-komunis dengan berbagai laporan intelijen dan testimoni dari mantan agen, yang memperkuat narasi ancaman komunisme. PKI gagal membangun elemen-elemen ini yang membuat propaganda mereka kurang meyakinkan dan rentan dipatahkan. 2. Gagal mendapatkan dukungan luas dari elemen negara lain. Propaganda yang sukses biasanya membutuhkan dukungan lintas sektor agar lebih sulit dibantah. Namun, PKI tidak berhasil mendapatkan dukungan dari a. Angkatan Udara AURI. Meskipun beberapa perwira AU tampak bersimpati kepada PKI, mereka tidak bergerak secara aktif untuk mendukung G30S atau memperkuat isu Dewan Jenderal. B. Kepolisian. Tidak ada indikasi bahwa kepolisian nasional secara institusional mempercayai ancaman Dewan Jenderal. C. Partai dan organisasi non-komunis. Seharusnya PKI bisa mendapatkan dukungan dari kelompok lain yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan Soekarno, tetapi ini tidak terjadi. Tanpa dukungan yang luas, narasi PKI menjadi lebih mudah dipatahkan oleh militer yang justru lebih solid dalam merespons situasi pasca 30S. 3. Gagal mengontrol narasi pasca insiden. Salah satu kelemahan terbesar PKI adalah ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan opini publik setelah peristiwa G30S terjadi. Sebagai perbandingan, Bolshevik di Rusia tahun 1917 langsung menguasai media massa dan mengontrol informasi. Partai Komunis Tiongkok tahun 1949 menggunakan propaganda terencana untuk menggambarkan lawan-lawan mereka sebagai korup dan tidak kompeten. PKI tidak berhasil melakukan hal yang sama. Mereka tidak menguasai media nasional atau menyebarkan versi peristiwa yang mendukung kepentingan mereka. Sebaliknya, militer dengan cepat mengambil alih kontrol komunikasi dan memanfaatkan narasi G30S untuk melabeli PKI sebagai pengkhianat. Ada beberapa kemungkinan mengapa PKI tidak melakukan langkah-langkah ini secara efektif. 1. Keterbatasan akses ke sumber daya strategis. PKI mungkin tidak memiliki akses atau kontrol penuh atas sumber daya yang diperlukan untuk membangun propaganda yang lebih kuat, seperti media massa nasional yang saat itu masih banyak dikendalikan oleh negara dan militer, dukungan dari aparatur negara yang lebih cenderung netral atau mendukung militer. Tanpa kontrol atas aspek-aspek ini, upaya propaganda mereka menjadi terbatas. 2. Kemungkinan bahwa PKI sendiri tidak memiliki rencana matang. Bisa jadi PKI sendiri tidak menyangka bahwa G30S akan berkembang menjadi peristiwa yang besar dan berujung pada kehancuran mereka. Ini menimbulkan beberapa kemungkinan. A. PKI mungkin mengira Soekarno akan segera turun tangan dan mengendalikan situasi, sehingga mereka tidak merasa perlu membangun narasi yang lebih kuat. B.
PKI bisa saja menjadi korban dari disinformasi mereka sendiri, di mana mereka benar-benar percaya bahwa Dewan Jenderal adalah ancaman nyata, tetapi kemudian gagal membuktikannya. C. Ada kemungkinan bahwa PKI tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas G30S, melainkan ada unsur lain yang memanipulasi situasi untuk menjebak mereka. 3. Faktor intervensi eksternal. Tidak dapat diabaikan bahwa ada kemungkinan intervensi dari kekuatan eksternal, misalnya agen-agen intelijen asing yang mungkin memperburuk situasi bagi PKI. Amerika Serikat dan sekutunya diketahui memiliki kepentingan dalam melemahkan komunisme di Asia Tenggara. Ada indikasi bahwa CIA dan kelompok anti-komunis lainnya telah menyiapkan strategi propaganda yang lebih kuat untuk menjatuhkan PKI setelah peristiwa G30S. Jika benar ada intervensi asing, maka propaganda PKI akan semakin sulit untuk bertahan, karena mereka berhadapan dengan strategi kontrapropaganda yang lebih sistematis dan terencana. Secara keseluruhan, kegagalan PKI dalam membangun legitimasi yang lebih kuat menunjukkan bahwa strategi mereka tidak cukup matang untuk menghadapi dinamika politik yang berkembang. Isu Dewan Jenderal yang seharusnya menguntungkan mereka justru menjadi senjata makan tuan yang mempercepat kehancuran mereka. Baik isu Dewan Jenderal itu nyata atau sekadar propaganda, PKI gagal memanfaatkannya untuk mencapai tujuan mereka. Jika benar Dewan Jenderal ada, mereka gagal merespon dengan strategi yang efektif. Jika isu ini hanya propaganda, mereka gagal membangun legitimasi yang meyakinkan. Pada akhirnya, bukan hanya mereka tidak mendapatkan keuntungan dari isu ini, tetapi justru membuka jalan bagi kehancuran mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah isu Dewan Jenderal benar-benar ada atau hanya sekadar propaganda? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.